Hati boleh saja sakit, mulut boleh saja marah. Akan tetapi tak ada istilah bekas antara ayah dengan anak kandungnya sendiri. Rupanya rasa galau yang dirasakan Angie akan keinginannya untuk bertemu dengan putri kecilnya semakin tinggi. Bahkan ia sampai memikirkan bagaimana dengan akte kelahiran putrinya yang seharusnya ada nama Angie sebagai ayah biologis dari buah hatinya bersama Ayu Ting Ting. Dalam sebuah pemberitaan online, Angie berucap bahwa harus ada nama dirinya di dalam akte kelahiran anaknya nanti. Tapi siapa yang tahu, sudah 2 pekan usai melahirkan putri kecilnya, Ayu dan keluarganya sama sekali menutup diri rapat-rapat agar tak ada celah untuk Angie bisa bertemu. Tapi benarkah Ayu sekejam itu terhadap Angie hingga ia mau menghilangkan nama Angie di dalam akte kelahiran anaknya? Ya, akte kelahiran nanti ada nama Angie gak ya? Itu nanti diurus sama Ayu. Ayah nggak komentar, salah lagi ya. Ayu kan udah punya kuasa hukumnya, nanti Ayu yang menjelaskan semua dan kuasa hukumnya ya. Sekarang ayah cukup. Ayu aja yang mempersiapkan semuanya, atau nanti Ayu sama kuasa hukumnya. Untuk sang anaknya udah dibuat akte belum? Itu nantilah ngomongin ya. Kepo banget loh. Oh, itu nanti urusan saya. Ya mudah-mudahan anak saya nanti bisa saya jelasin. Yang jelas saya bakal ngasih tahu apa adanya. Mudah-mudahan anak saya bisa ngerti. Kita lihat nanti ya. Kita lihat nanti. Saya rasa udah nggak ada kesempatan lagi ya. Udah cukup lah gitu. Udah cukup apa yang saya rasain selama ini gitu ya. Udahlah, lebih baik selesai sampai di sini. Mungkin apa yang Ayu lakukan sekarang ini adalah bentuk rasa sayangnya kepada sang buah hati agar tak terusik oleh polemik orang tuanya. Rasa cinta yang pernah ia miliki terhadap Angie seakan sirna oleh perilaku Angie yang menurut Ayu sudah di luar batas. Entah harus bersyukur ataupun harus menyesal baru mengetahui kelakuan buruk Angie setelah menjalani hidup sebagai pengantin baru. Ayu yang selama ini terlihat diam dan tidak bertindak rupanya sudah mengatur sejumlah strategi untuk menghadapi tindak tanduk Angie pasca ia melahirkan. Dan gugatan cerai pun akan segera dilayangkan sebagai bukti bahwa tidak ada lagi kesempatan kedua bagi Angie. Karena kan teman-teman tahu sendiri kenapa saya melakukan hal seperti ini. Di luar dia di sana selama saya mengandung, sudah banyak bukti lah ya, tanpa saya ngomong juga bareng sama perempuan ini, perempuan itu gitu. Saya selalu diserang dengan pemberitaan dengan munculnya para wanita-wanita, bahkan cuma bukan satu gitu ya, udah banyak gitu. Bahkan sampai ada yang saya lihat juga di media juga gitu, kalau dalam keadaan saya hamil dia sudah membawa seorang perempuan, 2 orang perempuan malah yang berbeda untuk masuk ke dalam rumah. Itu kan menurut saya udah, walaupun saya udah nggak ada perasaan apa-apa, tapi kan tidak seharusnya seorang suami yang masih berstatuskan suami saya berperilaku seperti itu gitu. Jadi saya ingin mengajukan gugatan perceraian. Oh, nggak segampang itu juga ketemunya. Saya melahirkan, saya mengandung selama ini, kan kalian juga tahu maksudnya dia gimana selama saya hamil. Gak perlu saya ceritain kan, gak perlu saya buka semuanya di sini. Jadi cukup saya yang tahu. Sebagian besar orang tua mungkin saja menyayangkan tindakan Ayu yang menjauhkan anaknya dari ayah kandungnya sendiri. Tapi siapa yang tahu rasa sakit hati yang dirasakan Ayu Ting Ting selama ini seberapa besar. Tak pantas rasanya menilai salah atau benar atas apa yang diputuskan Ayu terhadap jalan hidupnya. Dan sepertinya Angie pun harus bersabar untuk bisa bertemu dengan buah hatinya yang entah kapan itu akan terjadi. Emang benar anaknya, terus gimana? Kalau saya masih belum ngizinin lihat, saya ibunya. Saya ibunya, saya yang mengandung. Gimana tuh? Iya lah ya, anak saya masih kecil, buat apa ditemu-temuin? Enggak lah. Jadi sekali lagi saya mau negasin, bukan orang tua saya yang melarang-larang atau menghalang-halangi untuk dia ketemu sama anak saya. Itu enggak sama sekali. Orang tua saya enggak ada yang namanya ikut campur sedikit pun, enggak ada. Itu semua keputusan dari saya pribadi. Gak usah pakai syarat. Gak usah ketemu dulu lah, urusin aja dulu yang lain, jangan ngurusin saya sama anak saya.